ketika membahas tentang bid'ah. Kaidah pertamanya, bahwa setiap yang tak dibuat Rasul, tak boleh kita lakukan. Lalu, nanti muncullah, kamu pengajian kok di TV Hidayah misalnya. Kamu kok pengajian TV Roja misalnya. Oh, TV Roja itu kan masalah dunia. Masalah dunia itu nggak ada bid'ahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang perkataan Ustadz Al-Nov, di mana beliau itu mengatakan bahwa Wahabi telah membagi bid'ah itu menjadi dua, yaitu bid'ah dalam urusan agama dan bid'ah dalam urusan dunia. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap bid'ah adalah tercela. Inilah yang masih diragukan oleh sebagian orang. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Ada pula bid'ah yang baik, yaitu bid'ah hasanah. Namun mereka ini menuduh bahwa Salafi ataupun dituduh sebagai Wahabi ini telah membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah menurut agama dan bid'ah menurut dunia. Namun itu semuanya tidak benar. Yang benar adalah semua bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan setiap kesesatan tepatnya di neraka. Kemudian diriwayatkan dari Al-Idbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami sholat bersama Rasulullah SAW, yaitu pada suatu hari. Kemudian beliau mendatangi kami, lalu memberi nasihat yang begitu menyentuh, yang membuat air mata ini bercucuran dan membuat hati bergemetar. Lalu ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Lalu apa yang engkau akan wasiatkan kepada kami? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habsyi. Karena barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, kalian wajib berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4607. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak pernyataan Ustadz Al-Nov yang mengatakan bahwa Salafi Wahabi ini membagi bid'ah menjadi dua. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Maka tak boleh masalah agama ini kita pisahkan, itu terkait dunia, ini terkait akhirat. Sehingga nanti ada orang, misalnya ketika membahas tentang bid'ah, kaidah pertamanya, bahwa setiap yang tak dibuat Rasul, tak boleh kita lakukan. Lalu nanti muncullah, kamu pengajian kok di TV Hidayah misalnya. Kamu kok pengajian TV Roja misalnya. Oh, TV Roja itu kan masalah dunia. Masalah dunia itu nggak ada bid'ahnya. Lalu coba tengok, apa saja yang kita buat? Ada hukum syariatnya, ada penjelasan syariatnya. Maka bila kita mengkaji bid'ah, bila dibagi ada urusan agama, ada urusan dunia, seakan kita ini sama dengan orang liberal. Orang liberal itu bagi mereka, kalau sudah masuk politik, politik itu dunia. Kalau sudah masuk urusan apa saja terkait dengan dunia, ekonomi segala macam, sekedar dunia. Jangan bawa agama ke situ. Sementara apapun yang kita buat, ada hukum agama menjelaskan. Di mana hukum agama itu kita pahami? Tengok kajian fikih. Maka selesai semua yang kita buat, dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, terkait hubungan dengan orang, dengan barang, ibadah, sengketa, selesai dalam fikih. Hukumnya ada semuanya. Maka pembagian seperti ini adalah pembagian akal-akalan. Supaya kita tidak disebut orang bahwa kita berbuat sesuatu yang baru ini merupakan bid'ah. Sebab kaidah kita sendiri, bahwa kalau Rasul tak lakukan, dia adalah bid'ah. Supaya nanti keluar dari dijerat orang, kamu kan melakukan sesuatu yang tadi buat Rasul. Kenapa kamu buat seperti itu? Oh, yang kita buat dalam hidup ini ada perkara agama, ada perkara dunia. Paham Pak Ibu? Jadi untuk sekedar helah saja, untuk berkilah, untuk lari. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan oleh Ustadz Al-Nov
yang gagal paham tentang apa yang dimaksud dengan bid'ah. Dan Ustadz Alnaf ini membuat pembelaan, namun nyatanya hasilnya adalah tidak benar. Memang benar ya, kita mengakui bahwasanya sebagian ulama ada yang mendefinisikan bid'ah secara istilah dengan mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang tercela dan ada yang terpuji. Karena bid'ah menurut beliau-beliau adalah segala sesuatu yang tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dari Harmalah bin Yahya. Beliau rahimahullah berkata, bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Beliau rahimahullah berdalil dengan perkataan Umar bin Al-Khattab tatkala mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Lalu sahabat Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 2010. Pembagian bid'ah semacam ini membuat sebagian orang rancu dan salah paham. Akhirnya, sebagian orang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang baik, yaitu bid'ah hasanah, dan ada yang tercela, yaitu bid'ah syai'iyah. Sehingga untuk sebagian perkara bid'ah seperti merayakan maulid Nabi atau sholat nisfu Sya'ban yang tidak ada dalilnya atau pendalilannya kurang tepat, mereka membela bid'ah mereka ini dengan mengatakan ini kan bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Padahal kalau kita melihat kembali dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, baik dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun perkataan sahabat, semua riwayat yang ada menunjukkan bahwa bid'ah itu tercela dan sesat. Yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab itu adalah bid'ah menurut bahasa, menurut istilah, bukan bid'ah menurut agama ataupun bid'ah menurut syariat. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Oke, mari kita simak videonya. Itu dosa mengada-ada di dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah atau dicontohkan Rasulnya, dia lebih besar daripada dosa-dosa besar, lebih besar daripada maksiat, karena ada unsur penyekutuan dengan Allah. Kalau berzina, mencuri, mabuk, tidak ada unsur penyekutuan di situ, tapi membuat hal-hal yang baru dalam agama ada unsur asyirik. Makanya Allah mengatakan am lahum syuraka, apakah mereka menyekutukan, apakah mereka menandingi Allah dalam syara'u lahum minad din, dalam membuat syariat di dalam agama. Kemudian dalam hadis sudah kita bahas bahwasanya Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami ini, dalam agama yang tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Dari hadis ini kita tahu bahwa bid'ah itu apabila terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama al-ihdas, perkara itu baru, tidak ada di zaman Rasul, tidak dikerjakan Rasul atau para sahabat, baru. Yang kedua syaratnya an yustanad hadzal ihdas ila din, perkara baru itu bukan masalah-masalah dunia, bukan. Perkara baru yang tidak dikerjakan Nabi, tidak ada di zaman Nabi, itu bukan dalam urusan dunia, tapi an yustanad hadzal ihdas ila din, disandarkannya perbuatan baru ini kepada agama. Maka enggak ada bidah dalam urusan dunia, maksudnya bidah yang tercela. Bidah yang tercela itu hanya dalam urusan agama saja. Teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya pembahasan penjelasan dari Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah bid'ah. Jadi intinya kesimpulannya tidak ada yang namanya bid'ah hasanah ataupun bid'ah perkara dunia. Yang ada adalah semua bid'ah adalah sesat. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syatibi berkata ketika mendefinisikan bid'ah, bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat, yaitu dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ungkapan cara baru dalam agama itu maksudnya bahwa cara yang dibuat itu disandarkan oleh pembuatnya kepada agama. Namun teman-teman, sesungguhnya cara baru yang dibuat itu tidak ada dasar pedomannya dalam syariat. Sebab dalam agama terdapat banyak cara, di antaranya ada cara yang berdasarkan pedoman asal dalam syariat. Tetapi juga ada cara yang tidak mempunyai pedoman asal dalam syariat. Maka cara dalam agama yang termasuk dalam kategori bid'ah adalah apabila cara itu baru dan tidak ada dasarnya dalam syariat.
Lalu artinya bid'ah adalah cara baru yang dibuat tanpa ada contoh dari syariat. Sebab bid'ah adalah sesuatu yang keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan dan bantahan dari ini ya, Ustadz Abu Ghosi As-Sundawi, yaitu tentang terkait syubhat yang dilontarkan oleh Ustadz Al-Nof. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.